Bertemu kembali dalam ekonomi makro pada hari ini dengan materi inflasi yang akan kita sampaikan dalam video kali ini. Baik, inflasi itu adalah suatu kondisi yang merupakan keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga dari barang dan jasa yang sifatnya dalam waktu yang panjang atau kontinu secara terus-menerus karena disebabkan oleh ketidakseimbangnya arus uang, ya. Jadi ada arus uang dan barang itu tidak seimbang antara uang dengan barang. Bahwa di dalam prinsipnya seyogianya inflasi itu tidak boleh menaik, tapi dia kecenderungannya boleh stabil atau menurun, ya. Jadi sehingga uang dan barang itu hampir sama berada di dalam masyarakat. Nah, inflasi itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ya, dalam hal ini penyebab inflasi itu ada yang pertama demand pull inflation. Ini kondisinya dilihat dari meningkatnya belanja pemerintah, ya. Jadi dari permintaan daripada terhadap barang-barang tersebut merupakan meningkatnya permintaan terhadap barang yang ada di masyarakat, sehingga pemerintah meningkat permintaan dari barang tersebut. Kemudian karena permintaan itu merupakan daya tarik masyarakat, maka inflasi itu muncul karena keinginan yang berlebihan dari suatu kelompok, sehingga masyarakat lebih kepada keinginan yang berlebihan itu menjadikan penawaran itu semakin tetap akhirnya mengakibatkan harga naik. Ya. Jadi meningkatnya permintaan barang dan jasa. Nah, yang kedua, ya, penyebab inflasi yang kedua adalah karena cost plus inflation, ya. Jadi cost plus inflation ini lebih kepada bagaimana, ya, dorongan daripada kenaikan biaya produksi, bagaimana harga bahan bakar naik, bagaimana upah buruh naik. Ini karena adanya cost plus inflation ini, karena biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus sehingga inflasi mengalami kenaikan di biaya produksi yang disebabkan karena desakan biaya produksi yang terus menaik. Yang ketiga, karena ada quantity theory inflation. Inflasi karena bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Jadi penambahan uang yang beredar itu lebih kepada yang tidak sebanding antara barang dan jasa. Kemudian jumlah barangnya tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Maka juga terjadi kenaikan harga-harga hingga sampai dengan 100%. Nah, biasanya ini karena bertambahnya uang itu karena di dalam keadaan, ya, keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga tidak stabil, sehingga barang menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga, penyebab inflasi itu, yang keempat, ya, penyebab inflasi itu adalah mixed inflation. Jadi mixed inflation itu lebih kepada inflasi campuran, bahwa terjadi inflasi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini bisa ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan terhadap suatu barang yang menyebabkan penyediaan barang dan faktor produksi yang menjadi turun, sehingga pengganti suatu substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas dan tidak ada sama sekali. Yang kelima adalah struktur daripada teori inflation, bahwa di dalam struktur teori inflation itu ada penjelasan inflasi dari segi struktur ekonomi yang kaku. Produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan akibat daripada pertumbuhan penduduk. Nah, inilah penyebab inflasi yang ada di suatu negara. Kemudian jenis-jenis inflasi itu bisa kita lihat bahwa kondisi inflasi ringan itu berada di kategori lebih kecil daripada 10%. Jadi apabila lebih kecil daripada 10%, inflasi itu ringan. Berada di 0, ya, atau berada di 1, ya, atau berada di 9, ya. Jadi dia masih dalam kategori inflasi ringan. Nah, kalau dia berada di inflasi sedang, dia berada 10% dan 30%.
ya. Apabila inflasi itu berat berada di 30% sampai 100%. Ya, apabila inflasi itu sudah sangat berat atau disebut juga hyperinflation berada lebih besar daripada 100%. Tapi semoga tidak berada di negara kita. Baik, slide ini menunjukkan bahwa dengan teori inflasi itu ada terbagi beberapa teori. Yang pertama teori kuantitas, bahwa semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Jadi itu juga merupakan teori kuantitas daripada inflasi. Yang kedua karena teori Keynes, bahwa Keynes ini menurut teori Keynes inflasi terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Nah, biasanya pada saat membeli barang dan jasa secara berlebihan, sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan semakin naik. Nah, ini teori daripada Keynes. Kemudian ada teori struktural. Ini menyebutkan bahwa inflasi terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat bertambahnya penduduk. Jadi kebutuhan daripada penduduk tersebut yang bertambah tidak bisa diakomodir karena tidak bisa produsen memberikan dengan cepat kenaikan permintaan barang dan jasa tersebut. Baik. Apa sih dampaknya? Ya banyak dampaknya sebenarnya. Yang pertama kepada pendapatan nasional, bahwa inflasi akan berdampak buruk bagi yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang dan jasa itu menaik. Yang kedua terhadap ekspor. Biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Akhirnya ekspor daripada sebuah negara atau sebuah perusahaan akan mengalami penurunan. Kemudian akibat daripada minat menabung. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Nah, biasanya persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Jadi, minat menabung itu tidak ada pada masyarakat. Berikutnya karena dampaknya karena kalkulasi harga pokok. Jadi kondisi ini bahwa mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil ataupun kadang bisa terlalu besar. Nah, ini penetapan harga itu sulit karena dia tidak bisa melihat kondisi tersebut, ya. Jadi perhitungannya tidak bisa menetapkan harga. Tetapi persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat juga, ya. Nah, jenis inflasi berdasarkan sumbernya, ya. Ada beberapa sumber yang kira-kira bisa kita lihat bahwa jenis-jenisnya itu yang pertama karena adanya domestic inflation. Jadi domestic inflation ini lebih kategori kepada bagaimana domestik ya secara inflasi di dalam sebuah pemerintah. Yang pertama bisa kita lihat bersumber dari dalam negeri itu ya. Dari dalam negeri itu sendiri akibat ada huru-hara dan lain sebagainya bisa terjadi inflasi. Nah, inflasi juga ini terjadi karena jumlah uang yang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, biasanya inflasi jenis ini dapat terjadi ketika jumlah barang dan jasa berkurang. Ya, nah disinilah akan terjadi spekulan apabila barang sudah tidak ada masyarakat, harga akan dinaikkan sewaktu-waktu. Ya, jadi berkurangnya sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Nah, terjadilah spekulan bagi perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang menganggap atau menyetok barang tersebut berharap pada suatu waktu barang tersebut hilang di pasaran sehingga ketika dikeluarkannya harga akan menaik. Yang kedua, karena imported inflation, ya, imported inflation itu lebih mengategorikan kepada bagaimana sumber daripada luar negeri tersebut, ya. Jadi sumber dari luar negeri itu disertai perubahan struktur perekonomian. Jadi perubahan-perubahan inilah yang membuat imported inflation itu
menjadi inflasi. Nah, inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. Biasanya ada kenaikan harga dari luar negeri sehingga harga yang diekspor itu atau ada harga yang diimpor oleh sebuah negara itu bertambah. Slide ini menunjukkan cara mengatasi inflasi. Ya, ada beberapa cara yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Secara teorinya bisa dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini yaitu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah setidaknya kepada kebijakan penetapan persediaan kas. Nah, secara kebijakan keuangan ini memberikan persediaan kas oleh pemerintah. Kemudian kebijakan diskonto, dan kemudian kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu lebih kepada penghematan pengeluaran pemerintah dan memberikan penaikan tarif pajak. Nah, ini akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, kebijakan lainnya biasanya bisa kita lihat dari meningkatnya produksi dan menambah jumlah barang di pasar, ya. Kemudian kita bisa melihat juga pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan biaya masuk barang impor, seperti membuka keran impor beras. Dari Thailand kita buka keran sehingga, atau dari Malaysia kita buka keran sehingga impor daripada biaya masuknya menjadi lebih besar. Kemudian menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kita menetapkan harga maksimum, sebuah negara akan memberikan jelas-jelas jenis barang dan kemudian penetapan harga maksimumnya. Nah, biasanya ini akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi harus realistis karena kalau tidak akan menjadi pasar gelap atau black market. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang bisa dipakai untuk menetralisir daripada inflasi. Nah, untuk kali ini bisa kita buat discuss, jelaskan bagaimana inflasi saat ini di Indonesia, kemudian berapakah tingkat inflasi saat ini, dan kemudian apakah upaya pemerintah. Utarakan pemikiran saudara tentang inflasi. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.